Kata Baidowi itu ormas. Berarti kan kalau ormas terpisah ya dengan P3. Ini antara statusnya juga nggak jelas. Apa jangan-jangan yang dicalonkannya juga nggak jelas. Tapi yang terjadi apa? Suharto dilengserkan. Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Dan teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, tidak ada hambatan, segala urusannya dilancarkan, rezekinya semoga lancar dan dipanjangkan umurnya, sehat-sehat selalu. Teman-teman, kali ini saya ingin membuat video tentang dunia politik hari ini. Dan teman-teman, saya sudah menyiapkan beberapa rangkaian video, rangkaian berita yang menarik untuk kita perbincangkan dan kita bahas. Seperti biasa, berbicara soal politik nasional selalu saja ada yang menarik, selalu saja ada yang panas untuk diperbincangkan, apalagi belakangan ini lagi naik-naiknya nih berita politik. Oke teman-teman, kita langsung saja, kita bisa lihat video pertama, konten pertama yang kita akan bahas yaitu tentang PKS. Jadi kemarin itu ini dilatar belakangi oleh kejadian kemarin di mana Nasdem ini berkomentar atau memberikan statement melalui wakil ketua umum, kalau nggak salah Ahmad Ali kalau nggak salah, berstatement bahwa Anies itu berpeluang untuk dijodohkan dengan Gibran Rakabuming, dengan anaknya Pak Jokowi yang sekarang jadi wali kota Solo. Jadi pertemuan kemarin itu memunculkan statement seperti itu dari Nasdem, sehingga ada percikan konflik sepertinya di internal Demokrat, sehingga Andi Arief itu tadi siang memberikan statement di media bahwa hati-hatilah ketika berbicara tentang calon wakil presiden, karena tiap Anies bertemu dengan calon luar selalu dipasang-pasangkan, sehingga Andi Arief bilang kepada Nasdem harus disiplin dalam berkomunikasi. Itu kata-kata Andi Arief kepada Nasdem. Ada apa sebetulnya ya? Ada apa sebetulnya antara Demokrat dengan Nasdem ini? Padahal kan secara politik ya bebas-bebas aja ya, ketika ada pasangan calon-calon ini kan bursa-bursa semua ya. Nah, di antara pertentangan antara Demokrat dan Nasdem ini, ternyata ada PKS di sini. PKS tengahi Nasdem dan Demokrat, santai saja, nggak perlu baper. Iya, memang ini Demokrat terlalu baper sih kayaknya. Terlalu baper melihat Anies Baswedan bersama Gibran. Nah, Kalau hemat saya sih nggak mungkin juga sih Gibran nyalon jadi wakil presiden, orang masih baru juga berapa periode ya di Solo ya. Kalau mengikuti bapaknya kan juga harus tamat dulu di Solo. Nah teman-teman, kita baca dulu statement dari Mas Jubir PKS Muhammad Khalid. Santai saja, nggak perlu baper. Kalau memang Nasdem mau ajukan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Anies, monggo. Silahkan disampaikan di tim komunikasi koalisi, di tim kecil. Kita hormati jika itu adalah keinginan partai Nasdem. Nah, nanti juga ada obrolan-obrolan. Mas Andi Arief ini terlalu baper. Biasa aja, ini mas PKS juga santai aja. Semangat koalisi harus dibangun dengan mutual trust dan respect. Jadi dinamika perbedaan jadi hal biasa aja, hal politik ini. Nah ini juga berita tentang tadi Mas Khalid ya, sama ya beritanya ya. Ini dari ruangpolitik.com. Nah ini berita-berita Anies ini memang selalu menjadi bahan gorengan teman-teman beberapa partai.
Apalagi kemarin koalisinya nggak jadi kan, ini juga sempat viral kemarin, harusnya tanggal 10 November ada koalisi yang dibangun oleh Demokrat, PKS dan Nasdem, tapi nggak jadi. Katanya ada deal-dealan yang nggak selesai. Kata Rocky Gerung itu dungu, kata Rocky Gerung. Saya sempat baca beberapa statement dari Rocky Gerung, katanya dungu. Nah, itulah berpolitik ya. Lalu berita selanjutnya, mari kita lihat ada berita dari Twitter Kak Kaesang, di mana ibu negara ini ada trending di Indonesia, ibu negara. Ternyata saya lihat-lihat ada postingan yang melecehkan ibu negara. Nah, ini postingannya ya teman-teman. Postingannya dari Mati Pelan @koprofil Jati. Bi, tolong buatkan tamu kita minum, baik nyonya. Nah, ini yang sungguh-sungguh merendahkan harkat martabat negara Indonesia. Ini orang-orang, aduh, ini logikanya di mana, disimpan di mana? Kalau jokes itu nggak seperti ini. Yang saya tahu jokes itu nggak seperti ini. Ini kan lebih ke melecehkan harga diri bangsa ya, karena dihente-hente gitu. Kalau tidak pun ya, Ibu Riana ini kan ibu negara, simbol juga, apalagi hadir di KTT G20. Kalau ada masyarakat yang seperti ini, otaknya ini didengkul nih kayaknya nih ya. Ini statement dari Kaesang terhadap foto yang diupload oleh orang ini, si Mati Pelan ini. Dan tweetnya sudah dihapus, kita lihat ya, tweetnya kalau nggak salah sudah dihapus di sini. Nah iya, tweetnya sudah dihapus dan udah nggak ada. Ini ada netizen yang sok intel ini, sosok intel ini guys orangnya, katanya ini udah ada fotonya, nggak tahu juga ini benar atau enggak. Nah, ini kita lihat komentarnya. Asu, mbokmu diceluk dari pembantu gelem podul, wong Bantul kok ora duwe tak. Aku gak ngerti itu bahasa Jawa. Mohon komentar aja di bawah ya teman-teman. Itu komentarnya kita lihat lagi dari Kaesang lah. Terus maksudmu gimana? Ini emosinya tinggi nih dari Kak Kaesang. Maksudmu apa? Ini kok menghina-hina ibunya. Kalau bapaknya sih nggak apa-apa ya. Kalau bapaknya sempat ada ngomong juga di si siapa ya, ada beberapa di podcast siapa lupa lagi. Terus ada yang nge-tweet, Mas di podcast Irfan Hakim nih. Mas di podcast Irfan Hakim, kalau ibu negara diserang Mas marah, segera ambil tindakan Mas, sambil emot begini. Ini kompor nih Mas Hyuf, ini kompor ini. Tapi Mas Kaesang ngembalas, habis di WA sama ibu disuruh sabar, yowis aku sabar. Orangnya lumayan cukup penyabar juga. Nah, ini beberapa statementnya ya. Ini salah satu video. Kamu juga enggak, kalau sendiri enggak. Bapak dari Mas Kaesang nih. Yus, gitu. Kalau ibu ya marah. Ke kamu kan udah terserah. Ke Gibran ya udah masing-masing. Kau ke bapak kan kadang-kadang anak ikut. Enggak. Mas Gibran itu enggak marah. Kalau bapak bodoh amat ya. Bapak, kamunya? Apa? Kamu juga? Enggak. Itu statement dari Kaesang, sorry bukan Gibran. Ini statement dari Kaesang bersama Irfan Hakim, katanya dia marah kalau ada yang menghina ibunya ya. Kita doakan semoga secepat selesai, semoga diproses ya. Saya berharap sih diproses orang-orang kayak gitu, biarkan internet Indonesia ini dihuni oleh orang-orang yang baik hati gitu ya. Berita selanjutnya datang dari P3. DIY bantah ikut deklarasi Anies Capres. Jangan mengklaim, kata P3 DIY, jangan mengklaim. Nah, saya heran. Dari berita ini, Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun deklarasi dukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres pada Pilpres 2024. DPW P3 Daerah Istimewa Yogyakarta membantah terlibat dengan deklarasi tersebut. Nah, teman-teman, setahu saya
ini Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun ini bagian dari P3, tapi gak tahu kenapa ini seakan-akan beda jalur gitu antara si FKM sama P3. Nah, ini ada berita juga dari Tribun News, P3 tak akan tertibkan Forum Ka'bah Membangun usai deklarasi dukung Anies Baswedan. Nah, berarti ini ada hubungannya kan dengan P3, karena P3 tak akan tertibkan, berarti ada hubungannya dengan P3. Tapi di beberapa sisi, ini elit P3 deklarasi Anies Baswedan presiden lewat FKM, kata Baidowi itu ormas. Berarti kan kalau ormas terpisah ya dengan P3. Ini antara statusnya juga nggak jelas. Apa jangan-jangan yang dicalonkannya juga nggak jelas? Ya, kita lihat aja apakah Anies Baswedan akan melanggeng menuju Pilpres, karena partainya aja belum jelas ya. Hanya baru Nasdem yang akan mendukung maksud saya. Nah, berbicara soal tadi Forum Ka'bah. Berbicara soal Forum Ka'bah, ini kan logonya juga mirip ya dengan P3. Kok bisa P3 itu tadi bilang itu bukan bagian dari P3 itu bilang itu bukan bagian kami. Kita ngopi dulu guys. Padahal kan logonya juga itu kan mirip ya. Ada logo Ka'bah, terus orang-orangnya juga orang-orang P3 sebetulnya. Nggak mengakui ini. Nah teman-teman, Ketua FKM sebut Soeharto berniat keluarkan P3 dari KIB untuk dukung Anies, tapi dikudeta duluan. Jadi, Soeharto ini kemarin kan di Munaslup atau apa istilahnya saya kurang tahu. Kayak Munas luar biasa lah kayak gitu. Jadi kenapa ada Munas luar biasa P3? Karena Soeharto ini mantan ketua umum P3 kemarin katanya ingin mengeluarkan P3 dari KIB yang sudah digagas oleh Golkar, PAN, P3, tiga partai itu. Soeharto ingin keluar dari koalisi tersebut lalu mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Tapi yang terjadi apa? Soeharto dilengserkan. Ya itulah politik ya, itulah politik yang selalu menggelitik gitu kan, selalu menggelitik. Ya mungkin itu saja untuk hari ini update berita tentang politik. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, jangan lupa komen. Itu tuh follow, komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.